Jadi Cak, ada berita baik nih, tapi menurutku berita buruk sih. Ini berita terburuk sepanjang sejarah. Pasti Beritanya Boruto adalah, season 2 ya. iya itu berita terburuk sepanjang sejarah. Let's go. Boruto akan memantati semua anime kalian di anime list. Let's go. Enggak, kalau kata gue ini berita lebih buruk daripada tarif Donald Trump yang 46%. Haters gonna hate bro. Enggak. Cepet closing, gue mau. Ya udah, kita lanjut beritanya lah. Selamat datang di berita lain. Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita tentang anime, game, dan ya itulah pokoknya. Ya berita pertama apa? Lo tolong kasih tahu. Gue hari ini lagi happy banget bro. Iya, terus? Ini berita lain terhappy. Ya, terus? Jadi 100 segmen yang udah kita syuting. Iya terus? Karena ada berita yang sangat baik. Setuju gue. Anime terbaik sedunia ya, Boruto itu mengumumkan season 2-nya. Ya. Nah, itu kan dibikin sama Pirate. Period. Nah, si Period ini juga bikin Bleach. Iya. Nah, tapi dia gokilnya nih, dia masih ada waktu buat ngurusin Boruto. Dan katanya akan diperlakukan sebagai prioritas aja. Dan katanya bakal diperlakukan, ini semua tuh terinspirasi dari Kimetsu no Yaiba yang bagus gitu kan. Jadi mereka mau bikin itu kayak Kimetsu no Yaiba. Jadi Boruto tapi animasi Kimetsu no Yaiba aja. Kalau kataku mereka harusnya fokus ke Bleach aja ya, karena Bleach bagus. Enggak sih. Karena ini akan mulai masuk ke arc di mana Boruto menjadi villain, bro. Bapak lu, Vi. Gila, kapan lagi kalian lihat MC tapi jadi villain? Enggak. Boruto itu yang pertama. Aku bisa mengelis ada banyak anime yang karakter utamanya adalah villain. Tapi awalnya dia orang baik. Griffith. Tapi jadi enggak, tapi kan dia bukan anaknya Hokage. Griffith anaknya ya. Kasih tahu pendapat kalian, apakah Boruto sangat layak untuk mendapatkan layak season 2 anjir, atau- layak, pokoknya layak. Berita selanjutnya adalah berita yang menurutku kabar bahagia. Apa? Dimana ada MAPPA itu menunjuk satu orang baru. Yang dimana MAPPA ini menunjuk orang dari Cloverworks sebagai produser luar. Wih, collab. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Jadi gini, tujuannya produser luar tuh apa bang? Nah jadi produser luar itu bertugas untuk mengawasi produksi. Jadi kayak misalnya nanti Cloverworks sama MAPPA joinan project nih bikin satu anime. Dan produser luar ini tugasnya adalah mengawasi supaya project itu animator dari MAPPA siap, animator dari Cloverworks siap. Nah jadi mereka memastikan itu dan jadilah satu anime. Tapi sampai sekarang nggak tahu nih tujuannya mereka join kayak gini nih, apakah ada anime baru beneran atau mereka emang cuma joinan aja gitu. Soalnya sampai sekarang belum ada kabar mereka mau bikin anime apa. Kayaknya collab deh. Ya cuma Nanti sekedar bikin collab tipis-tipis lah. Bunny Girl Senpai tapi isekai aja. Iya, setuju gue. Ya menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah ini adalah joinan project yang bagus atau enggak? Bagus. Aku sendiri sebenarnya agak nggak yakin sih, Bagus. tapi ya udahlah ya mau diapakan lagi. Bagus. Berita selanjutnya adalah berita duka nih, Cak. Jadi habis seneng kita bersedih. Iya, habis. Ini gara-gara Boruto ada season 2-nya. Jangan, stop. Gara-gara Boruto ada season 2-nya, Gaur Gura jadi graduate. Agak ada hubungannya kok. Ada Gaur Gura jadi graduate gara-gara Nggak ada dia. hubungannya. Boruto dibikin season 2 gitu. Malas. Ya udah deh, nggak apa-apa. Cup. Jadi gini, jadi ceritanya adalah Gaur Gura graduate dan di mana Gaur Gura itu kan udah lama tuh dari 2020, 21 atau 22 aku juga lupa. Pokoknya kurang lebih udah hampir 5 tahun lah ya bergabung dengan Hololive dan akhirnya setelah sekian lama, setelah dia jarang streaming juga, akhirnya dia itu memutuskan untuk graduate dari Hololive. Dan kurang lebih alasannya dia graduate dari Hololive adalah dia itu ngerasa ada disagreement with management. Jadi kurang lebih kayak dia itu antara Hololive ini bikin keputusan apa dan Gura ini nggak setuju, jadinya kayak kepisah gitu. Dan kalau ngelihat direksi perusahaan Hololive yang sekarang, mereka itu kayaknya sekarang lebih ke arah idol. Yang dimana nggak semua orang dari Hololive itu mau jadi idol. Atau ketika mereka dituntut jadi idol. Karena Gura sendiri pernah cerita. Jadi di video graduate-nya itu, di video pengumumannya dia itu bilang kalau tekanan yang dia dapat kayak misalnya ekspektasi dari orang-orang itu bikin dia overwhelming sampai dia itu kayak nggak bisa makan. Bahkan dia itu saking ekstrimnya dia menggunakan kata kayak bahkan aku pun nggak bisa nelan makanan gitu saking beratnya ekspektasi dari orang-orang. Iya, stresnya mungkin. Nah, ya kurang lebih kayak gitu sih untuk masalah Gura dan nanti stream graduate-nya harusnya ada di tanggal 1 Mei nanti. Dan ya itulah kalau Gura lah ya. Gimana tanggapan kalian kalau misalnya Gura graduate? Selanjutnya, Ca, kita akan beralih ke berita ekonomi yang dimana ini adalah keahlianku.
Seperti biasa lah ya, semua berita ini sebenarnya keahlian gue gitu. Ocha di sini cuma melengkap. Yang Boruto keahlianku. Setuju gue, karena aku nggak mau mendalami Boruto ya. Tapi makanya kan tadi kan gini, Cak kau bawain Boruto ya, mulutku najis ngomong Boruto, katanya gitu. Iya betul. Nah, kita berita selanjutnya ini adalah berita ekonomi yang dimana Donald Trump, keputusan Donald Trump itu akan membawakan masalah yang besar bagi Jepang. Kenapa sih dia itu dari kemarin? Ya pokoknya dia orang aneh lah. Dia sama Elon Musk dua-duanya sama Dongo. Tapi intinya gini deh. Jadi beritanya adalah kan Donald Trump itu menetapkan tarif sebesar 46% kepada barang-barang dari Jepang. Dan yang seperti kita tahu, Jepang itu punya komoditas yang kita semua suka yang bernama anime. Jadi kurang lebih ketika ada orang Amerika yang ingin mengimpor barang dari Jepang, entah itu barang-barang anime kayak cosplay, figur, BD, DVD, pokoknya iya pokoknya yang berkaitan dengan anime yang impor dari Jepang, mereka itu akan kena tarif sebesar 46%. Nah, yang dimana artinya adalah kalau misalnya ini barang 100.000 nih, ya kan, kena tarif 46%, berarti orang-orang Amerika kurang lebih bakal membayar 146.000 gitu. Jadi kayak orang Amerika sih harusnya bakal berpikir 2 kali untuk membeli barang-barang anime, dan akhirnya ini semua akan berpengaruh kepada pendapatan anime atau industri anime yang ada di Jepang. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini bakal berpengaruh besar kepada Jepang? Atau apakah ini akan membahagiakan Amerika? Tapi kalau kataku orang-orang Amerika nggak bakal bahagia sih. Orang hobinya diambil. Terus orang Amerika juga banyak yang wibu. Mungkin dipikir kayak mungkin dikit kali wibunya. Iya, banyak gitu. Tapi ternyata. Iya, tapi ya itulah ya keputusan Kimetsu no Yaiba kebanyakan orang Amerika. Betul sih, orang yang suka Boku no Hero juga. Boku no Hero juga, iya makanya. Problem. Ya sebenarnya problem sih. Berita selanjutnya, kita akan menggoreng teh bate lagi. Kenapa sih teh bate lagi? Kasian tahu. Di setiap minggu kita harus menggoreng teh bate. Parah. Ya nggak apa. Kenapa emang? Karena aku dendam sama teh bate. Kenapa lagi? Jadi basically gini, kemarin aku ketemu postingan yang dimana isi postingannya adalah dia membandingkan antara anime sama manhwa. Jadi begitu dikomparasikan mereka berdua, ternyata jauh lebih banyak frame yang ada di manhwa daripada di animenya nggak ada. Di anime kayak PPT, gerak samping, terus habis itu di manhwa itu gambarnya lebih banyak untuk adegan bertarung. Jadi kok kayak baca manhwanya aja, guys. Betul, aku lebih setuju baca manhwanya saja ketika kalian ingin menikmati teh bate. Gitu. Gue tau gak sih, gue tuh pengen coba nonton tau, tapi kayak gue takut gue kesel, jadi yaudahlah gak jadi dah. Jujur, aku sebenarnya mau bikin review versi panjangnya di Wibu Lokal, cuma kita spill tipis-tipis yang ada di sini. Intinya, aku nonton episode 1 teh bate itu pusing karena ada banyak frame yang menurutku nggak pas dan ujung-ujungnya cuma di panning kiri kanan gitu doang, dan jelek banget. Jeleknya tuh nggak pakai K tapi jelek, pakai G. Jelek dong gitu. Pokoknya jelek banget lah. Aku nggak nyangka ya gimana ceritanya anime ini tuh bisa kayak gini gitu. Jadi itulah yang terjadi di anime teh bate, dan ada banyak problem lainnya. Dan kalau kalian mau perhatikan di My Anime List kan ada tuh biasanya kayak produser atau apa sih namanya pokoknya dari pihak produksinya. Pihak produksi, komite produksi. Tapi di komite produksinya itu tidak ada nama Kakao dan Tapas. Nah, Kakao itu apa? Tapas itu apa? Tapas itu kan platform manhwanya. Bacanya. Artinya itu kayak IP-nya ya udah dilepas tangan gitu loh. Kayak Absolute Cinema. Ya aku nggak ngerti lah gimana kelanjutannya. Aku sendiri nggak punya harapan. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian masih punya harapan dengan anime teh bate? Atau kalian masih nontonin anime teh bate? Dan berita terakhir nih, Tia. Berita terakhir menurutku nggak terlalu wah, tapi aku cukup senang mendengarnya. Apa tuh? Berita terakhirnya adalah kita akan ngomongin anime Licorice Recoil. Anime kesukaannya Zhang Purnama. Sorry, Hideaki Hideo Kojima atau Zhang Purnama. Sorry, aku kenalnya Zhang Purnama. Bakal ada season 2. Iya, betul. Jadi Licorice Recoil itu bakal ada season 2-nya. Seperti yang kita tunggu-tunggu, kayak Licorice Recoil salah satu anime yang bagus di musim-musim kemarin-kemarin gitu. Aku lupa kayak 2022. Itu anime ditunggu kan. Nah, pengumumannya ditunggu, tapi ternyata yang keluar tuh anime short doang, short anime. Kayak OVA gitu ya? Ya, entah itu OVA atau cuma berapa menit. Tapi kata sutradaranya, dia itu bilang kita nggak cuma ngerjakan short anime kok, kita mengerjakan project baru. Dan kalau misalnya short anime Licorice Recoil berhasil, kita bakal bikin animenya langsung. Ya sebenarnya mereka udah bikin produksinya dari 2022 setelah animenya selesai. Tapi ya mereka akan langsung lanjutkan animenya. Jadi katanya mohon bersabar. Oh, sabar ya? Disuruh sabar? Iya, disuruh bersabar. Aku sendiri cukup berharap
berharap lah ya. Dan aku yakin Zhang Purnama juga berharap ya. Nah, itu aja sih berita lain untuk hari ini. Gimana? Kalian nunggu nggak itu Licorice Recoil season 2? Nunggu. Nanti aku tonton nunggu. Nanti nonton season 1-nya dulu. Oh iya, udah bagus. Dan ya, itu aja untuk berita lain. Dimana kita beritakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya, pokoknya berita yang cocok untuk para nerd, wibu, dan geek lainnya lah ya. Dan ya, untuk sekarang itu aja dulu. Aku di sini Akil kursi plastik. Aku Ocha piring ayam. Dan untuk kita semua stay clean and sound.